Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liana, kelas PGMI 6A. Baik, di sini saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Isa alaihissalam dan Siti Maryam. Burung nuri hingga bidahan, indah rupanya sangat menawan. Puji syukur kita panjatkan, semoga berkah terlimpahkan. Ada petani menanam padi, bunga melati berwarna putih. Namanya harum serta abadi, akan terkenang sampai akhir hayat nanti. Dalam sinopsis, sebuah berita keji, berita bohong, dan berita dusta yang dialami oleh seorang wanita solihah yang suci dan tidak pernah disentuh oleh seorang kaum laki-laki, yaitu Siti Maryam binti Imran, yang difitnah oleh orang-orang kampung dengan fitnah yang amat dahsyat. Beliau dituduh oleh orang kampung telah berzina, telah melahirkan anak tanpa seorang ayah, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Namun atas izin Allah, Allah memberikannya petunjuk bahwa Isa dimana sejak lahir telah dapat berbicara dan mengatakannya kepada orang-orang kampung bahwa ia adalah utusan Allah. Hadirin yang berbahagia, siapakah Nabi Isa itu? Bagaimanakah ceritanya? Untuk mengetahui ceritanya, mari dengarkan bersama. Kisah bermula pada Siti Maryam binti Imran, seorang wanita yang tidak pernah bersuami dan tidak pernah disentuh oleh seorang kaum laki-laki. Siti Maryam adalah seorang wanita sulihah. Sejak kecil sampai meningkat dewasa, beliau tidak pernah disentuh oleh seorang laki-laki. Dan tiba-tiba suatu hari beliau kedatangan oleh seorang laki-laki yang tidak diketahui dari mana datangnya. Padahal pintu kamarnya terkunci. Melihat kejadian itu, dengan rasa ketakutan, Siti Maryam menyuruhnya cepat-cepat keluar karena beliau takut dengan Allah. Dengan tenang dan tersenyum, orang itu berkata, "Janganlah takut kepada saya. Sesungguhnya saya adalah Jibril, malaikat utusan Allah. Jibril membawa kabar bahwa malaikat Allah hendak memberimu anak yang bersih." Siti Maryam menjadi terkejut mendengar ucapan malaikat Jibril itu, karena lalu berkata, "Bagaimana saya akan mempunyai anak, sedangkan diri saya masih gadis dan tidak pernah pula tersentuh oleh seorang kaum laki-laki, serta bukan pula orang jahat." Hal ini difirmankan Allah dalam surah Maryam ayat 17-21. Isa adalah merupakan ujian bagi manusia untuk mempercayai atau tidak atas kekuasaan Allah. Tentulah bagi manusia yang tidak beriman, mereka tidak akan mempercayainya. Sedangkan manusia yang beriman, maka mereka akan mempercayainya. Karena Nabi Isa alaihissalam yang tanpa ayah itu ditiupkan malaikat Ruhul Kudus, yaitu dengan roh suci, ke dalam kandungan Siti Maryam, sehingga Maryam menjadi hamil. Atas kelahiran Siti Maryam yang semakin hari semakin membesar, orang kampung menjadi gempar dan tersebarlah berita bahwa Maryam anak Imran itu melakukan perbuatan terkutuk sehingga menjadi hamil. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kedudukan Nabi Isa alaihissalam yang sesungguhnya di Al-Quran, yakni bahwa beliau adalah salah satu hamba terbaik pilihan Allah. Nabi Isa merupakan nabi terakhir sebelum Nabi Muhammad yang Allah SWT untuk Bani Israil, demi mewujudkan umat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menggeser dari zaman jahiliyah menuju jalan yang penuh penerangan. Beliau juga merupakan utusannya yang memiliki kedudukan tinggi dan mulia di sisinya. Setelah Nabi Isa beranjak dewasa, beliau melaksanakan tugasnya, di mana menyeru kepada manusia untuk beriman dan menyembah kepada Tuhannya yang Maha Esa. Telah kita ketahui bahwa riwayat Rasul yang sebelum Nabi Isa, beliau yang menyampaikan risalah Allah kepada kaumnya tiadalah selalu bertaburan keharuman di kanan kirinya,
Yang menjadi pelopor perintah itu adalah Yahusa. Yahusa ini adalah seorang sahabatnya. Yang mulanya Yahusa sangat baik kepada Nabi Isa. Namun Nabi Isa menjadi seorang yang munafik dan mendustakan Nabi Isa alaihissalam. Suatu hari Yahusa bersama orang-orang kafir lainnya mengadakan musyawarah hendak membunuh dan menyalib Nabi Isa alaihissalam. Ada kesepakatan sampai waktu yang ditentukan mereka keluar bersama-sama hendak membunuh Nabi Isa alaihissalam. Yahusa sebagai sahabat karibnya tentu mengetahui keberadaan Nabi Isa tersebut. Yahusa saat itu juga berpura-pura menemui Nabi Isa alaihissalam sehingga nampaknya ia seolah-olah ikut dikejar-kejar oleh orang kafir. Allah yang maha adil dan bijaksana kekuasaannya juga Nabi Isa diselamatkannya, yaitu beliau diangkat ke langit. Adapun Yahusa menemani beliau itu dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ia diserupakan wajahnya sangat mirip dengan Nabi Isa. Karena demikian orang-orang kafir mengira bahwa itu adalah Nabi Isa. Hal ini difirmankan oleh Allah dalam surah An-Nisa ayat 157 yang artinya orang-orang yang durhaka itu tiadalah mereka membunuh dan menyalib Isa, melainkan orang yang diserupakan Allah dengan Isa itulah yang disalib. Agama Islam disebut orang-orang adalah agama tauhid karena Islam mengajarkan kepada umatnya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Itulah yang dinamakan mentauhidkan atau mengesahkan Tuhan, yaitu Tuhan hanyalah Allah yang tidak beranak dan tidak diperanakan, juga tidak ada yang menyerupainya. Itulah yang didakwahkan Nabi Isa alaihissalam setelah beliau beranjak dewasa dan menyeru kepada Tuhannya. Dari kisah ini banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil, bahwa janganlah terlalu rendah menilai orang lain karena suatu kebenaran akan terungkap jika Allah berkehendak. Beli baju berwarna biru, baju baru bermacam-macam, agar hati senang selalu, jauhkan diri dari rasa dendam. Burung nuri berlari-lari, hinggap di pohon diam sendiri. Mari kita bersilaturahmi, karena itu perbuatan terpuji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.